Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, tersimpan kisah kelam yang membentuk jati diri bangsa. Salah satunya adalah tragedi malam 30 September 1965. Peristiwa berdarah yang mengguncang Indonesia dan meninggalkan luka sejarah mendalam. Di sebuah tempat bernama Lubang Buaya, kisah kelam itu terukir, menyimpan misteri, duka, dan kontroversi yang belum sepenuhnya terungkap. Inilah liputan khusus kami menelusuri jejak sejarah Lubang Buaya. Halo pemirsa, saya Ahmad Fatu Adil dan Anda sedang menyaksikan Jejak Jurnalistik. Hari ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat tragedi yang mengguncang bangsa Indonesia pada tahun 1965, yaitu peristiwa Lubang Buaya. Untuk laporan selengkapnya, kita akan dengarkan langsung dari tim kami yang sudah ada di lapangan. Ya, terima kasih studio. Saya sekarang berada di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tempat ini menjadi saksi bisu dari peristiwa penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dalam tragedi G30 SPKI. Untuk memahami lebih jauh, setelah pintu masuk kita menemui peninggalan sejarah yaitu truk bus yang berasal dari Amerika. Di sana sudah ada rekan saya yang akan menjelaskan tentang sejarah peninggalan tersebut. Lubang Buaya dulunya hanyalah nama sebuah daerah di pinggiran Jakarta Timur. Namun pada malam 30 September tahun 1965, tempat ini dijadikan sebagai penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira TNI Angkatan Darat oleh kelompok yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau yang sering kita kenal dengan sebutan G30 SPKI. Di belakang saya adalah salah satu bukti peninggalan sejarahnya, yaitu sebuah truk dock. Truk ini adalah kendaraan buatan Amerika yang digunakan oleh militer Indonesia tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Dalam konteks G30 SPKI, yaitu pada tahun 1965, truk ini berperan penting sebagai kendaraan operasional untuk penjemputan para jenderal, yaitu bagian dari peristiwa yang sangat menentukan sejarah politik Indonesia. Ya, terima kasih Ruth Cahaya Sianturi telah menjelaskan tentang peninggalan truk ini. Pemirsa, saya akan mengantarkan Anda ke peninggalan selanjutnya yang di sana sudah ada rekan saya yaitu Abdul Hashim. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah berada di dapur umum yang digunakan pada peristiwa tersebut. Di dalam sudah ada rekan saya yaitu Abdul Hashim. Baik, saat ini saya sedang berada di rumah yang dijadikan dapur umum oleh PKI. Dapur umum merupakan kegiatan yang dibuat oleh Partai Komunis Indonesia untuk membantu masyarakat yang kekurangan, terutama dengan menyediakan makanan bagi rakyat kecil. Kegiatan ini juga menjadi sarana PKI untuk menarik simpati serta memperluas pengaruh politiknya di berbagai daerah. Namun setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, dapur umum tersebut dibubarkan karena dianggap bagian dari gerakan PKI yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, saat ini banyak peneliti mencoba meninjau ulang fakta dan mitos seputar dapur umum dan peran para perempuan di sana pada masa itu. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak Anda ke tempat tujuan utama yaitu Lubang Buaya. Sekarang saya sudah ditemani oleh saya tadi yang akan menjelaskan tentang sejarah dari Lubang Buaya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Di sebelah belakang saya adalah sumur Lubang Buaya, tempat pembuangan 7 jasad pahlawan revolusi yang menjadi saksi tragedi gerakan 30 September. Jenazah para perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh kemudian dibuang ke dalam sumur tersebut. Sumur tersebut ditemukan beberapa hari kemudian oleh RPK AD pada tanggal 3 Oktober 1965. Setelah polisi berhasil melarikan diri, Sukitman memberikan informasi tersebut. Evakuasi jenazah
dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1965 dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan pengkhianatan PKI komunis. Di dalam sudah ada rekan saya yang menjelaskan, yaitu Isna. Jadi museum ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1992 oleh Presiden Soeharto. Tujuannya adalah untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi serta menanamkan kesadaran kepada generasi penerus agar selalu waspada terhadap ancaman ideologi negara Pancasila. Di dalam museum ini kita bisa melihat di aroma-aroma yang menggambarkan secara kronologis bagaimana gerakan pengkhianatan PKI terjadi, mulai dari rapat-rapat rahasia PKI, penculikan para perwira, sehingga peristiwa tragis yang terjadi di daerah Lubang Buaya. Selain di aroma, terdapat pula koleksi foto, dokumen, dan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Semua ini menunjukkan betapa besar pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kawasan ini juga terdapat monumen Pancasila Sakti dengan 7 patung pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI, yaitu yang pertama ada Letjen Ahmad Yani, Haryono Maijen Suprapto, Maijen S. Suparman, Ditjen DI Panjaitan, Ditjen Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Letkut Pierre Tendean. Ya, selanjutnya pemirsa kita akan move ke peninggalan selanjutnya. Pemirsa penasaran? Ya kita lihat langsung aja. Balik kaca tebal ruang kredit Museum Pengkhianatan PKI terbanting serba pakaian dinas berwarna coklat kehijauan. Seragam itu sudah pisang, sobek di beberapa bagian, dan masih tampak lengan merah kecoklatan yang telah mengering sejak puluhan tahun lalu. Itulah pakaian asli salah satu pahlawan revolusi saksi bisu ruang di Lubang Buaya tahun 1965. Pakaian itu bukan sekadar kain. Di setiap bercak darahnya tersimpan kisah pengorbanan dan penderitaan para jenderal yang diculik dan disiksa oleh kelompok gerakan 30 September. Mereka ditahan, disiksa tanpa ampun, lalu dibunuh sebelum akhirnya jasad mereka dilemparkan ke sumur tua sedalam 12 meter. Kini pakaian itu digantung di museum agar generasi penerus kemerdekaan dan kedamaian negeri ini dibayar dengan mahal darah para pahlawan. Setiap orang yang memandangnya akan merasakan dinginnya sejarah, sebuah peringatan agar pengkhianatan terhadap bangsa tidak terulang lagi. Ya pemirsa, saya sekarang sudah berada di titik terakhir Monumen Pancasila. Jadi di sini ada diorama dari pahlawan-pahlawan revolusi. Sejarah dari diorama ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Nia Herdiana. Monumen Pancasila Sakti terdapat sebuah ruangan yang menyimpan kisah kelam sejarah bangsa. Serambi penyiksaan itu menjadi saksi bisu tragedi gerakan 30 September 1965. Ketika para pahlawan revolusi disiksa sebelum akhirnya gugur sebagai martir, dinding-dinding seolah menyimpan gema jeritan semangat juang mereka yang tak pernah padam. Setiap sudut menghadirkan suasana mencekam, namun juga mengajarkan arti keteguhan dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Kini serambi itu berdiri bukan sekadar menjadi tempat mengenang penderitaan, melainkan juga sebagai pengingat bagi generasi penerus tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesetiaan terhadap bangsa. Ya pemirsa, demikianlah liputan dari kami. Saya kembalikan ke studio dengan saudara Adi.
Baik, terima kasih atas laporan dari tim kami di lapangan. Itulah tadi informasi mengenai peristiwa Lubang Buaya tahun 1965 yang menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Saya Ahmad Fatwadil, pamit undur diri. Sampai jumpa di jejak jurnalistik berikutnya.